Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita dimulai pembelajaran, mata pelajaran, alangkahnya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu. Siap. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dipersilakan. Berdoa istighfar. Sikap dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan ngabsen dulu ya. Adli Aji Setiawan ada. Albertus Valendepren Larwood ada. Andika Maulana, Anissa Tri Hamdini, apa tuh nih? Arapli Rayan, Dika Riji Hamdani, Diana Hamdayani, Patir Dwi Kuntoro, Paujan Muhtaz Ramadan, Pera Nur Fadilah, Fikri Muhammad Fajri, Handika Ramdan Setiawan, mana ya? Ihsan Muhammad Rizki, Karin Anisha Hasan, Holik Yusuf Alamsyah, Mahesa Narendra Putra ada, Muhammad Ramdan ada, Muhammad Peri Fadilah, Muhammad Nabi Arhamu Rizki, Muhammad Syahban Rabi ada, Muhammad Azmi Ali Imron, Muhammad Evan Andika Pratama, Muhammad Raihan Gunawan, Muhammad Yudit Ilham ada, Najwan Alil Lukman, Niki Hidin, Nur Asyifa Fitri Ramawati, Kela Cantika Ratu Dagustani, Raka Pahdi Rahman, Reibi Rama Aksa ada, Randy Repansyah, Repan Setiawan ada, Robi Alfah Reji, Salma Nur Aini, apa itu ya? Sireniti Putri Pertiwi ada, apa ini? Trapis Nata Kumara, Jahra Oktaviani, Jual Pak Nur Paudiah. Oh, ada semuanya ya? Ya. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang Pancasila ya, kelahiran Pancasila. Pembentukan PPKI. Tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 ini adalah untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, PPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Muhammad Yamin. Pandangan Muhammad Yamin ya. Peri kebangsaan. Satu, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Menurut pandangan Supomo,
persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Ya. Sekarang menurut pandangan Insinyur Soekarno, satu kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945, dalam pidatonya Insinyur Soekarno menyebutkan bahwa dasar negara ini adalah filosofi grounded yang berarti filsafah atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara. Gagasan Soekarno tentang 5 dasar negara Indonesia tersebut diberi nama apa? Pancasila. Pancasila itu apa sih? Pancasila itulah apa? Dasar negara kita. Panca itu apa ya? Panca itu 5 dan sila itu dasar. Jadi Pancasila itu 5. Jadi akhir sidang BPUPK pertama. Di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah berapa? 8 orang panitia 8 ya. Yang terdiri golongan apa? Kebangsaan dan golongan keagamaan. Satu siapa? Yang ketuanya? Kedua? Ketiga? Keempat apa? AA Maramis. Kelima? Ya, keenam Oto Iskandar Dinata. Keenam? Ketujuh ya, kedelapan. Ya, dari usulan yang diperoleh panitia 8 membuat klasifikasi usulan seperti berikut. 1 apa? Usulan terkait Indonesia Merdeka selekas-lekasnya. Kemudian usulan terkait dasar negara. Ya, terus yang ketiganya usulan terkait masalah atau federasi. Yang kelimanya apa? Yang keempatnya usulan terkait bentuk negara dan kepala negara. Yang kelimanya terkait warga negaranya. Keenamnya apa? Usulan terkait daerah. Ketujuh apa? Usulan terkait kedelapan usulan terkait pemerintahan. Ya, yang terakhir apa? Usulan terkait keuangan. Jadi panitia 9 itu pada akhir pertemuan ya, 38 orang anggota BPUPK yang tidak resmi terkait dengan tugas panitia 8 membantu apa? Panitia 9 yang berlangsung di kantor besar Jawa Pahokai ya. Tuh, ini apanya itunya? Strukturnya ya. Coba udah lihat. Adanya. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Coba baca kalian. Jadi di dalam Piagam Jakarta terjadi perubahan tata urutan Pancasila ya. Dari susunan yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, selain itu terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut. Pembentukan PPKI pada tanggal berapa? 45. Jadi Komando Tertinggi Jepang Marshal Tauchi mengumumkan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, disingkat apa? PPKI atau Dokuritsu Jumbi Ikai sebagai penerus BPUPK. Dari pertemuan dengan Tauchi yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945, mereka mendengar bahwa pemerintahan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat apa? PPKI ya. Kemudian perubahan piagam. Pada sidang pertama
itu pula PPKI menyetujui apa? Naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD NRI. NRI itu apa ya? Ya, tahun 1945 diikuti perubahan sebagai berikut. Kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai anak kalimat yang berbunyi satu apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai apa? Pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian alinea keempatnya apa? Keempat yang bawahnya pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi apa? Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi yang adil dan beradab. Ya. Ya, udah ya. Jadi di balik perubahan sila pertama, tokoh penting di balik perubahan ini adalah siapa? Muhammad Hatta. Setelah mendengar keberatan tokoh-tokoh Kristen dari wilayah Indonesia Timur atas kalimat apa kalimatnya? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pada Piagam Jakarta, Muhammad Hatta segera mendekati tokoh-tokoh Islam untuk bersedia mengubah rumusan kalimat tersebut. Terima kasih. Dari materi tersebut ada yang mau nanya?